Because don't know me, life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about it. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah datang tepat waktu. Di sini kita akan membahas strategi tentang peningkatan pelayanan pelanggan untuk tahun 2026 mendatang. Dan di sini saya sebagai notulensi dan pemandu rapat pada pagi hari ini. Lalu selanjutnya akan diarahkan oleh ketua rapat kami yaitu Ibu Fiona. Terima kasih Rani. Selamat pagi semuanya, saya ulang. Saya ingin memulai rapat hari ini dengan satu pertanyaan. Apakah kita masih melayani pelanggan atau hanya sekedar menyelesaikan tugas? Jadi di diskusi hari ini saya mau kita membahas tentang bagaimana cara melayani, tapi bukan tentang efisiennya, tapi gimana cara melayani dengan penuh empati. Oke, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu yang tadi sudah Ibu sampaikan. Bahkan kemarin itu saya sempat menangani pelanggan yang dia tuh mengatakan seperti ini, Bu. Saya sih sudah tahu ya jawabannya. Saya tuh cuma hanya ingin dengar. Nah, menurut saya, Bu, kita tuh perlu menciptakan ruang layanan yang bukan untuk hanya untuk tempat bertanya saja, tetapi juga tempat untuk bercerita, Ibu, dan berinteraksi seperti itu. Lalu juga saya usulkan di setiap kantor kita itu sediakan meja customer listening booth, bukan tempat komplain tetapi tempat untuk curhat ya, Bu. Seperti itu sih, Bu, menurut saya. Wah, ide yang menarik sekali Bu Aicha. Namun, apakah staf kita tidak merasa keberatan dengan keluhan pelanggan? Maksud saya, kalau memang tidak dilatih dari dalam, mungkin mereka akan merasa curhatan pelanggan itu adalah sebuah beban. Saya pikir pelatihan pelayanan juga perlu dirombak, Bu. Bukan hanya sekedar SOP, tapi kita juga harus memiliki simulasi empati. Seperti contoh, nanti kita adakan kayak drama-drama kecil, kayak misalnya karyawan A dengan karyawan B ada drama kesalahpahaman atau marah-marah. Nah, itu bisa kita discuss. Seperti gimana sih caranya kita menghadapi pelanggan yang beliau tuh marah-marah atau misalnya ngeluh tentang kendala yang memang mereka hadapi, gitu, Bu. Seperti itu. Nah, dari sisi digital, saya izin menambahkan, selama ini banyak respon kita di media sosial atau chat masih terasa kaku dan terasa template. Mungkin kita bisa mulai menggunakan gaya bahasa yang ramah, serta terasa personal. Nah, jadi pelanggan juga merasa lebih nyaman dan benar-benar diperhatikan. Gimana kalau kita bikin manual tone komunikasi di semua kanal? Jadi offline, call center, sampai medsos, semua pakai bahasa yang ramah, responsif, tapi tetap profesional. Gimana menurut kalian? Itu penting banget sih, Bu, menurut saya. Jadi tuh pelanggan nggak ngerasa beda cara ngomong CS di telepon dengan cara ngomong CS di kantor asli, Bu. Nah, ini tuh bisa menjadi konsistensi bahasa dan bisa jadi nilai tambahan buat kita, Bu. Jadi menurut saya tahun depan tuh kita akan aktifkan layanan pelanggan tematik. Misal nih, Bu, hari Jumat itu adalah hari solusi cepat dan hari Senin itu adalah hari sesi edukatif. Seperti itu, Bu, bagaimana? Boleh. Maka saya mau target kita di 2026 ini bukan cuma tentang kepuasan, tetapi juga tentang terhubungan. Dan bisa kita jadikan konten sosial media. Cerita pelanggan itu sangat powerful. Jadi kita bisa Notulensi dan pemandu rapat di rapat. Saya Naswa Zera sebagai pemandu rapat sekaligus notulis, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan ketua rapat kita yaitu Ibu Fiona. Gimana kalau kita bikinkan manual komunikasi di semua kanal? Jadi mau offline, call center, sampai medsos, semua tuh pakai bahasa yang ramah, responsif, tapi Sesuai agenda kita akan membahas tentang strategi pelayanan di tahun 2026 dengan tema pendekatan internal. Saya pikir pendekatan itu cukup menarik, apalagi kalau kita bisa membantu staf dalam menangani situasi di lapangan. saya senang sekali sama kelompok ini, semua ide-idenya bagus. Tapi jangan lupa dari ide-ide ini itu gimana cara kita menyelaraskannya. Jangan sampai yang offline tuh humanis, tapi yang online tuh robotik. Nah, ini dia yang saya mau, Bu Aicha. Gimana kalau misalnya tiap bulan kita mengadakan panggung pelanggan yang terbaik? Misalnya cerita kisah mereka yang sedih, lucu, ataupun bisa mencapai kesuksesan. Nah, itu bisa menjadi cerita terbaik buat pelanggan-pelanggan kita nanti.
bisa kita jadikan konten sosial media. Cerita pelanggan itu sangat powerful. Nah, jadi bisa jadi bukti bahwa kita benar-benar peduli ke pelanggan. Saya akan buatin konten yang bekerja sama langsung dengan CS dan HR. Kita angkat cerita, bukan angka. Luar biasa semuanya, jadi hari ini kita bukan bicara tentang strategi aja, tapi juga ada budaya baru. Nah, dari yang kita bahas tadi, saya udah nyimpulin 5 dan saya udah tulis juga, jadi saya akan bacakan. Yang pertama, kita akan membangun layanan yang emosional dan manusiawi. Yang kedua, pelatihan staff akan lebih kreatif dan empatik. Yang ketiga, kanal komunikasi digital dibuat lebih personal dan seragam. Yang keempat, kita angkat kisah dari pelanggan sebagai inspirasi dan pembelajaran yang dikatakan Ibu Nia. Nah, semua ini akan kita lakukan uji cobanya 6 bulan ke depan ya teman-teman. Semua catatan rapat hari ini sudah saya catat dengan baik dan kita ada waktu 2 minggu untuk melakukan evaluasi ke depannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025.